Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar dalam tema 3, subtema 2, PB2 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada yang tepat. Mari anak-anakku, kita masuki pembelajaran pagi ini. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Di sini Ibu memiliki alur penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Dari uraian di atas, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang lebih akurat dan pasti. Kemudian, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya jam manfaatnya sebagai penunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Dari bacaan ini dapat kita kupas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama, hal baik apa yang dilakukan oleh Siti? Yaitu, kalau Siti selalu tepat waktu. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya. Siti dapat melakukan semua pekerjaan dengan disiplin. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Supaya menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Manfaatnya dia tidak pernah datang terlambat ke sekolah.
Nah, yang kelima, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Tentu saja, karena Siti anak yang disiplin. Yang keenam, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Iya, karena disiplin waktu merupakan kewajiban sebagai pelajar. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Nah, anakku, kewajibanmu menjadi anak yang disiplin yaitu dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban dan apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Datang ke sekolah tepat waktu. Di sini bagaimana penerapannya datang ke sekolah tepat waktu? Nah, ketika datang ke sekolah tidak terlambat, maka apabila kita datang terlambat, kita juga akan mendapatkan sanksi. Pihak yang dirugikan siapa? Pihak yang dirugikan diri sendiri dan orang tua. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan aturan yang harus ditaati. Jika dilanggar, apa yang terjadi? Akan ketinggalan pelajaran, nilainya jelek, tugas menjadi menumpuk. Dan yang dirugikan siapa? Diri sendiri, guru, dan orang tua. Nah, kalian nanti akan menuliskan contoh-contoh kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Banyak sekali ya. Contohnya di rumah kalian membantu orang tua, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, menjaga kebersihan rumah. Banyak sekali. Sekolah apa? Menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas milik sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Sedangkan di masyarakat apa? Saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita, menjaga suasana tetap damai, rukun, aman, tentram, tidak pernah membuat masalah. Nah, jadi apakah kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi anak-anakku tentang kewajiban seorang pelajar. Nah, di sini kalian juga akan menyanyikan kembali lagu Maryam Tomong. Tentunya sudah siap untuk menyanyikan lagu kembali lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli dengan ciptaan Guru Nahum Situmorang. Anak-anakku, demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.